Kali ini kita akan belajar user record management, yaitu suatu tools di PHP Red yang bisa mengatur ya. Misalkan suatu user itu hanya bisa melihat apa yang di-entry oleh dia saja. Jadi yang di-entry oleh orang lain tidak kelihatan. Seperti ini. Di sini ada akun namanya Susi. Dia hanya bisa melihat isiannya saja. Kalau kita lihat misalkan ya, kita ganti akun. Misalkan akunnya ada Agus, maka Agus ini juga hanya bisa melihat yang dia entry saja. Ya, bagaimana cara menyetingnya? Simak tutorial selengkapnya. Oke, langsung saja kita praktek penggunaan user record management. Untuk praktek ini saya ingin membuat sebuah aplikasi penjualan sederhana. Yang penting nanti teman-teman paham bagaimana cara penggunaan user record management. Saya membuat project baru dengan nama aplikasi penjualan. Ya. Kemudian untuk database saya membuat baru dengan saya beri nama database penjualan. Oke, kemudian create project. Selanjutnya kita buat tabel-tabelnya berisi apa saja. Jadi rencananya saya akan membuat dua buah tabel. Yang tabel pertama adalah tabel user. Tabel yang kedua adalah tabel penjualan. Ya, saya membuat tabel user dulu. Untuk field yang pertama, saya isikan misalkan ID user. Kemudian yang kedua, username. Kemudian password, email. Ya, mungkin seperti ini saja, sudah cukup ya. Kemudian kita setting size-nya. Untuk field type-nya biarkan standar varchar saja. Kemudian untuk size-nya, untuk username saya isikan misalkan 25, untuk password 25 juga, untuk email 30 ya. Kemudian saya membuat tabel yang kedua. Ya, saya klik add table lagi. Saya beri nama tabel penjualan dengan ID penjualan. Kemudian field yang pertama misalkan nama barang. Kemudian selanjutnya jumlah terjual. Kemudian nilai satuan. Atau harga satuan. Nah, mungkin yang terakhir adalah nilai penjualan. Kita atur size-nya untuk nama barang, misalkan 50. Jumlah terjual mungkin 10. Kemudian harga satuan 15 dan nilai penjualan 15. Oke. Selanjutnya langsung saja save changes. Kita coba preview. Oke, tampilannya menjadi seperti ini. Ada ID penjualan, nama barang, jumlah terjual, harga satuan, dan nilai penjualan. Untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat form login dengan masuk ke menu authentication. Kemudian di registration table pilih yang tabel user. Kemudian untuk username field pilih username. Untuk password field pilih password. Untuk user
ID feed, pilih user ID. Untuk email feed, pilih email. Ya, saya kira cukup ya. Untuk kalau user to register, saya pilih tidak saja. Maksudnya di sini adalah user itu secara bebas bisa melakukan registrasi sendiri ya. Saya tidak perlu, dan saya klik OK. Kita coba reload. Maka kita harus login. Nah, di sini kita belum punya ya, belum punya akun ya. Makanya kita coba disable dulu authentication-nya. Kita disable dulu ya, seperti ini. Kemudian kita reload lagi. Nah, di sini di tabel user kita tambahkan akun. Misalkan akun admin ya. Dengan password admin. Emailnya admin@gmail.com. 1. Kita coba aktifkan lagi form loginnya. Oke, kemudian kita reload. Kita masuk dengan menggunakan akun admin tadi. Login. Nah, sudah bisa. Nah, di sini admin. Nah, kita bisa menambahkan akun yang lain untuk user. Misalkan mungkin nama ya, Susi ya. Kemudian passwordnya sama. Nah, mungkin satu kali user ya. Nah, sudah ada 3 akun ya. Admin, Susi, dan Agus. Selanjutnya kita setting roles and permission di sini. Pilih yang dynamic role permission. Oke, kalau sudah untuk pertama kali kita setting default aja nggak apa-apa, langsung oke. Kemudian kita coba reload. Nah, di sini ada error ya. Kenapa? Karena kita belum menentukan mana yang sebagai admin dan mana sebagai user. Nah, kita masuk ke menu PHP My Admin ya, melalui browser. Kita buka browser dulu. Oke. Kemudian kita ketikkan localhost garis miring PHP My Admin. Nah, selanjutnya kita pilih database kita yang mana ya. Tadi kan database-nya database penjualan ya. Kita pilih penjualan. Kemudian ini sudah tertambah ya. Awalnya kan cuma ada tabel penjualan dan tabel user. Nah, di sini ada tertambah 2 tabel lagi yaitu tabel roles dan role permission ya. Kita coba masuk ke tabel user. Kemudian di admin ini ya, kita edit. Nah, di user role ID ini awalnya 0, kita jadikan 1. 1 itu adalah admin ya. Selanjutnya pencet go. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke PHP Red-nya. Kita coba preview lagi. Kita perlu logout dulu dari akun admin. Kemudian kita login lagi dengan menggunakan akun admin. Nah, di sini sudah tertambah 2 menu baru yaitu role permission dan roles. Kalau kita klik role permission, ada seperti ini. Untuk yang roles ada 2, yaitu ada roles untuk administrator dan untuk user.
Kemudian untuk user di sini tadi kan ada Agus, Susi, dan admin. Nah, untuk yang admin ini sudah untuk user role ID-nya sudah berubah menjadi 1. Sementara untuk yang user ya, ada Susi dan Agus sepertinya ini belum kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu Agus ini menjadi user. Kemudian Susi ini juga menjadi user. Nah, seperti ini. Untuk setting role and permission, ya mungkin sudah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tabel penjualan. Di tabel penjualan ini kita tambahkan satu buah field yang nanti akan menghubungkan dengan tabel user. Ya. Kita tambahkan, kita masuk ke menu pages dan masuk ke database-nya, manage database table. Nah, kita pilih yang penjualan di sini. Kita tambahkan di sini adalah di entry oleh, nah misalkan seperti ini. Kemudian save changes. Kalau kita coba preview, nah ini akan di entry oleh. Misalnya kita setting di pages lagi, tadi di menu penjualan tadi, ya di add page. Nah di entry oleh ini kita buat agar dia itu otomatis ya, agar field di entry oleh ini terisi otomatis, kita bisa settingnya di sini ya. Di default value ini kita ketikkan username seperti ini. Oke, kita coba preview, kita coba masuk di akun admin. Kalau kita add penjualan di sini, di entry oleh ini akan terisi langsung sesuai dengan username yang aktif ya. Kita coba untuk akun user ya, kita coba misalkan untuk Agus. Kalau kita login, di sini untuk yang penjualan juga nanti akan otomatis terisi Agus. Nah, di sini misalkan kita coba isi ya. Barang misalkan sepatu, bata gitu ya. Kemudian jumlah terjualnya misalkan 2, harga satuannya misalkan 80.000. Ya, 80.000 berarti 2 kan 160.000. Oke. Seperti ini. Kita coba logout untuk menggunakan user yang lain, yaitu Susi. Penjualan. Nah, di sini masih muncul untuk entry-nya Agus ya. Kita coba lagi untuk yang Susi, kita masukkan. Misalkan sepeda Polygon. Nah, misalkan jumlahnya 1, harga satuannya misalkan 2.500.000. Kan nilai penjualannya juga sama. Kemudian di sini di entry olehnya juga langsung terisi ya, otomatis. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal menyeting ya, agar pada saat kita masuk yang Agusnya ini tidak terlihat gitu ya untuk akunnya Susi. Oke, kita bisa menggunakan user record management di sini. Kemudian kita gunakan database table-nya penjualan. Untuk user record field-nya adalah di entry oleh. Kemudian match user field-nya adalah username ya. Kemudian oke. Kita reload. Nah, di sini hanya Susi saja yang nampak ya. Kita coba untuk logout. Nah, misalkan di sini untuk yang Agus. Maka harusnya hanya yang entry-nya Agus saja yang muncul, untuk yang Susi tidak muncul.
Ya, ini yang Agus saja, ya kan? Oh ya, mungkin satu tips yang terlupa di sini, sebaiknya ini di entry oleh ini read only, jadi tidak bisa diubah. Jadi kita setting di pages, kemudian di entry oleh ini kita setting ya untuk read only-nya menjadi true. Ya. Coba preview. Nah, di sini nggak bisa dirubah lagi Agus ya, nggak bisa di delete ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Ya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.